Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarat bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Seorang penumpang yang melompat dari atas kapal ditemukan tewas. 2 pemuda ditangkap polisi karena mengeroyok seorang guru di Sentani, Kabupaten Jayapura. "12 tenaga kesehatan di RSUD Manokwari tertular COVID-19. Petugas SAR akhirnya menemukan Moses, seorang penumpang kapal yang lompat ke laut dalam keadaan tewas. Jenazah diduga terseret arus Sungai Maro sejauh 1 km dari Pelabuhan Merauke. Jenazah langsung dievakuasi ke RSUD Merauke. Hari ini tim kami, tim SAR gabungan melakukan pencarian hari ketiga, hari ketiga. Jadi kita sudah mulai bergerak tadi 06.00 pagi hari tim sudah melakukan pergerakan untuk melakukan pencarian. Kemudian pada pukul 15.30, sekitar pukul 15.30 korban ditemukan di arah kurang lebih sekitar 2,7 nautical mile dari lokasi jatuhnya. Kemudian korban dievakuasi ke RSUD Kabupaten Merauke. Itu dievakuasinya via darat atau laut, Pak? Ya, dari lokasi kejadian kita evakuasi menggunakan RIP, kemudian ditransfer menggunakan kendaraan ke RSUD. Yang terlibat dalam proses evakuasi ini Pak, siapa saja? Dari mana saja Pak, selain Basarnas? Unsur yang terlibat untuk pencarian ini dari Basarnas, kemudian dari MRS, kemudian dari Satrol PP, kemudian dari Polairut, dan unsur-unsur potensi lainnya ikut membantu pencarian ini. Moses dinyatakan hilang setelah melompat dari atas kapal Tata Mailau Sabtu lalu. Diduga korban tak punya tiket saat naik ke atas kapal. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dua pemuda ditangkap polisi karena mengeroyok seorang guru di Sentani, Kabupaten Jayapura. VM ditangkap polisi di rumahnya di Jalan Hawai Sentani, sementara RK diantar keluarganya ke Polres Jayapura. Di hadapan polisi, 2 tersangka mengaku mengeroyok korban saat berpesta miras di halaman SMA YPPK Sentani. Motif daripada kejadian ini yaitu korban dimintai uang oleh pelaku untuk beli rokok, tetapi karena tidak dikasih, melakukan ancaman dengan melakukan kekerasan terhadap korban, dan korban dikeroyok oleh 3 orang pelaku, di mana korban ini ada luka di bagian kepala dan juga leher, yang memang di bagian kepala ini sudah dilakukan penanganan medis oleh dokter di Rumah Sakit Umum Yaware Kabupaten Sentani, dan memang sekarang ini kondisi sudah stabil namun korban masih istirahat di rumah. Jadi kami dari Polsek Sentani Kota dan juga Satreskrim Polres terus melakukan upaya untuk pengejaran 1 tersangka lainnya. Untuk langkah-langkah yang sudah kita lakukan, di samping melakukan pengejaran, juga kita melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, yaitu 3 saksi sudah kita lakukan pemeriksaan untuk melengkapi administrasi penyidikan. Dan memang kejadian ini sempat menjadi viral, dan kita berharap upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian dari jajaran Polres Jayapura ini bisa menjadi suatu langkah penegakan hukum, biar hukum yang berbicara, dan tentunya kami akan terus merespon
yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat terhadap situasi Kamtipmas. Polisi masih mengejar seorang pelaku yang diduga melarikan diri ke kota Jayapura. Tersangka dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Ade Irfan melaporkan dari Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Petugas SAR Mimika mengevakuasi 8 anak buah kapal Adi Utama yang mengalami kebocoran di perairan Asmat. 8 anak buah kapal Adi Utama dievakuasi petugas SAR ke pelabuhan Asmat. Kapal Adi Utama mengangkut bahan bangunan dari Mimika menuju Asmat. Setibanya di perairan Asmat, lambung kapal bocor. Telah terjadi satu kejadian kapal KLM Adi Utama mengalami kebocoran. Kapal tersebut berangkat dari Timika menuju Agats dengan membawa material bahan-bahan bangunan. Pukul 20.15 kapal mengalami kebocoran di Muara Agats, lampu hijau. POB 8 orang. Kami dari Basarnas Timika Posar Agats menerima info pada pukul 20.27 dan langsung kami aksi untuk menggerakkan 1 unit RIP dengan 4 personil dibantu dengan 1 personil dari TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan evakuasi terhadap 8 orang ABK kapal KLM Adi Utama tersebut. Namun hasil dari lapangan bahwa ke-8 ABK tersebut tidak mau semua dievakuasi sehingga tim hanya membawa 4 orang ABK menuju ke Asmat. Setelah itu kami mengupayakan untuk menghubungi agen kapal untuk membantu karena kapal bermuatan bahan material yang sangat banyak. Sehingga waktu di lokasi kapal dibantu kebocoran kapal di bagian buritan ditolong dengan mesin pompa. Untuk kondisi mesin kapal sendiri masih hidup, hanya karena kebocoran sehingga kapal bertahan karena ada mesin pompa. Setelah mengevakuasi seluruh ABK, kapal SAR kembali ke perairan Asmat dan berhasil menarik kapal Adi Utama ke pelabuhan Asmat. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Bawaslu memastikan bakal calon Bupati Kabupaten Yalimo yang ditetapkan tersangka karena lalai saat berkendara tetap mengikuti tahapan pilkada serentak hingga ada putusan tetap dari pengadilan. Anggota Bawaslu Papua Ronald Manoah mengatakan meski saat ini bacalon tersebut ditahan polisi, statusnya sebagai bakal calon masih melekat hingga ada keputusan inkrah dari pengadilan. Baik, berkaitan dengan bakal calon yang terkena masalah hukum, proses tahapan akan tetap berjalan sampai yang bersangkutan memiliki keputusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah, baru akan ada perlakuan hukum terhadap yang bersangkutan. Begitu. Selama belum ada putusan inkrah dari pengadilan, maka proses tahapan itu akan tetap berjalan dan bakal calon tersebut masih tetap berproses mengikuti tahapan-tahapan yang sedang berlangsung dalam pilkada serentak ini. Jadi kalau misalnya dalam proses penegakan hukum yang bersangkutan tidak dapat hadir atau misalnya ditahan, dia tetap tidak bisa mengikuti proses tersebut. Namun proses tahapan itu tetap akan berjalan sesuai dengan jadwal. Calon Bupati Yalimo Erdi Dabi yang juga menjabat sebagai wakil bupati saat ini ditetapkan sebagai tersangka Kamis pekan lalu karena terbukti lalai dalam berkendara dan menyebabkan orang lain meninggal dunia. Saat ini polisi masih merampungkan berkas pemeriksaan tersangka. Kecelakaan maut terjadi pada Rabu lalu. Tersangka menabrak almarhum Bribka Christine di Jalan Polimak, Ardipura. Polisi menemukan sejumlah botol minuman keras di dalam mobil pelaku. Riantonai melaporkan
dari Kota Jayapura, Papua.